Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga, yang tidak terhitung diberikan kepada kita semua, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Banawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 56. Masih halaman 56. 12 baris 12 dari bawah, baris 12 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal qurbatil azimati, yang termasuk pendekatan diri kepada Allah yang paling besar. Wal fadailil jasimati, dan keutamaan-keutamaan yang besar adalah ta'allumul Qur'anal karima wa ta'limihi, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita mengajarkan Al-Quran, itu juga mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu pendekatan kepada Allah yang sangat besar. Artinya nilainya besar, efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadzalika, yang demikian itu, belajar dan mengajarkan Al-Quran itu, min furudil kifayati, termasuk fardu kifayah. Jadi hukumnya belajar Al-Quran, hukumnya mengajarkan Al-Quran adalah fardu kifayah. Kalau ada suatu masyarakat lalu nggak ada pengajaran Al-Quran, satu masyarakat itu berdosa kepada Allah seluruhnya. Jadi kalau ada satu masyarakat yang nggak ada yang belajar Quran sama sekali, satu masyarakat itu juga berdosa seluruhnya. Al-muta'akkidati, yang sangat dikuatkan. Fardu kifayah yang muakkad, yang sangat penting. Jadi fardu kifayah yang sangat penting, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran.
Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi sebaik-baik orang adalah sebaik-baik kalian umat Nabi Muhammad kalau masih mau belajar Al-Quran, itu paling baik. Mau bisa, mau nggak bisa, yang penting mau belajar Al-Quran. Dan yang kedua, dan mengajarkannya. Jadi orang yang mengajar Al-Quran itulah sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita usahakan tahap pertama dulu kita laksanakan, yaitu masih mau belajar Quran. Kalau kita mulainya nggak bisa baca, belajar bisa baca. Kalau kita sudah bisa baca, belajar maknanya, belajar kandungannya. Kalau kita ingin mempelajari lagu-lagunya, belajar lagu-lagunya, itu sangat bagus. Menghafalkannya dan mengamalkan ajarannya juga, dan mengajarkannya. Nah, mengajar tentu bagi orang yang sudah bisa, itu mengajarkan Al-Quran itu amal yang sangat utama dan tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasu'ila Sufyanus Sauriyu, Sufyan As-Sauri ditanya rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, seorang tabi'in yang bernama Sufyan As-Sauri, seorang ulama. Kila, dikatakan kepada dia, dikatakan kepadanya, ar-rajulu yata'allamul qur'ana, seseorang yang mempelajari Al-Quran, ahabbu ilaika, lebih kamu cintai, atau yaghzu, seorang yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Wahai Sufyan As-Sauri, mana yang lebih kamu cintai? Orang yang mempelajari Al-Quran apa orang yang berperang di jalan Allah? Faqala, Sufyan As-Sauri berkata, bal yata'allamul Qur'ana, yang lebih aku cintai adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Jadi nilainya sangat besar di sisi Allah orang yang mempelajari Al-Quran. Bahkan seorang ditanya, orang yang belajar Quran sama orang yang berperang di jalan Allah, mana yang kamu sukai? Yaitu orang yang mempelajari Al-Quranul Karim. Jadi kita usahakan senang terhadap Al-Quran, senang membacanya. Kalau nggak bisa membacanya, senang belajar, senang mendengarkan, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah dan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Alinea berikutnya, wa yang bagi, dan sebaiknya, lil qari'i, bagi pembaca, li kitabillahi, terhadap kitab Allah, terhadap Al-Quran, ayyastaksira, memperbanyak, min tilawatihi, membacanya itu, ana al-laili, pada waktu malam, wan nahari, dan siang hari. Jadi kita punya kecintaan pada Quran, lalu kita senang membacanya, senangnya siang maupun malam kita baca, maka kita akan memiliki ketenangan hati, akan memiliki kebahagiaan yang nggak bisa dirasakan kecuali orang yang sudah mempraktekannya. Jadi kita usahakan baca Quran sampai hati kita tenang. Jadi hiburan, jadi orang beriman tuh hiburannya Al-Quran. Maka usahakan itu harus kita raih, hadirin sekalian. Ma'at tadabburi, disertai perenungan, wattartili, dan perlahan-lahan. Jadi merenungkan bacaan Al-Quran dan perlahan-lahan membacanya. Wa ghayatil adabi, sempurnanya adab. Jadi dengan adab yang sempurna, adabnya sudah pernah kita bahas, menghadap kiblat, dalam berwudu, konsentrasi penuh, kemudian berusaha memahami. Nah, itu adabnya. Kita lakukan adab tersebut, sempurnanya adab. Wal ihtirami, sempurnanya memuliakan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus dimuliakan.
Al-Quran itu hendaklah ditaruh di pangku kita, di meja. Jangan Al-Quran taruhnya di karpet. Nah itu namanya tidak memuliakan Al-Quran. Wal yahzar, hendaklah waspada, kullal hadri, dengan sepenuh kewaspadaan, min hijranit tilawatihi, min hijranit tilawati, dari meninggalkan Al-Quran. Jadi waspadalah, jangan sampai sekali-kali meninggalkan Al-Quran, niat meninggalkan Al-Quran, niat meninggalkan belajar Al-Quran, jangan sampai punya niat seperti itu. Wa tarki ta'ahudil Quran, dan meninggalkan bersama Al-Quran. Ta'ahud, mengikatkan diri dari Al-Quran. Boleh artinya menjaga Al-Quran. Jadi usahakan kita termasuk orang yang terus-menerus belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mengikatkan diri kita terhadap Al-Quran. Fayata'arradu bidzalika, karena hal itu menyebabkan linisyanihi, melupakan Al-Quran. Alladzi huwa min a'zamiz dzunubi, padahal melupakan Al-Quran itu termasuk dosa yang paling besar. Jadi kalau kita enggak lagi belajar, enggak lagi mau membaca, tidak suka lagi terhadap Al-Quran, maka menyebabkan Al-Quran itu lupa, ayat-ayatnya lupa. Nah, lupa terhadap ayat Al-Quran maupun surat Al-Quran itu adalah dosa yang besar dari umat Nabi Muhammad. Misalkan dulu waktu kecil kita pernah hafal surat An-Nas, lalu sekarang lupa surat An-Nas, itu dosa, hadirin sekalian. Misalkan dulu kita pernah hafal ayat kursi itu ayat Al-Quran, lalu kita lupa ayat kursi, itu dosa. Beda dengan doa. Misalkan kita dulu pernah hafal doa tidur, lalu karena nggak dipraktekkan, doa tidurnya lupa, itu nggak dosa. Tapi kalau ayat Quran pernah kita hafal lalu kita lupa, itu adalah dosa yang besar dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi cara kalau kita mau menghafal Quran, utamakan yang dulu pernah hafal, apalin lagi, sehingga kita meninggal dunia tidak melupakan ayat Quran. Lalu kita tambah, jangan menambah banyak terus lupa, menambah banyak lupa. Nah itu jadi dosa, hadirin sekalian. Fafil hadisi, maka sungguh dijelaskan di dalam hadis anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridot alayya, ditampakkan kepadaku, dunubu ummati, dosa-dosa umatku, falam aroda, maka saya tidak melihat zamban yang lebih besar, a'zoma, yang lebih besar, zamban suatu dosa, a'zoma yang lebih besar, min suratin, daripada suatu surat, minal al-Qur'ani, dari Al-Quran, au ayatin, atau suatu ayat, utiha, yang telah dihafal, rojulun, oleh seseorang, thumma nasiha, kemudian dia melupakannya. Jadi ditampakkan oleh Nabi Muhammad, dosa-dosa umatku, dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad itu melihat dosa yang paling besarnya adalah orang yang pernah menghafal Al-Quran lalu melupakan hafalan tersebut, hadirin sekalian. Nah ini dosa umat Nabi Muhammad, bukan dosa orang kafir, lebih besar lagi. Jadi ini dosa khusus umat Nabi Muhammad, ternyata paling besarnya adalah dia pernah hafal Al-Quran lalu meninggalkannya sehingga dia tidak hafal lagi ayat maupun surat tersebut. Jadi kita punya kewajiban, yang dulu pernah hafal surat-surat pendek, hafalin lagi sampai hafal. Yang dulu pernah hafal juz amma, harus juz amma kembalikan lagi hafalannya. Terus boleh kita tambah. Daripada nanti dosa, mendingan nggak nambah.
Nah, sebaiknya nambah hadirin sekalian. Berbuat lalu salah lebih baik daripada nggak pernah berbuat sama sekali hadirin sekalian. Tetap keutamaannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala menambah hafalan Al-Qur'an. Nah, hafalan Al-Qur'an itu dimulai dari ayat-ayat yang pernah dihafal hadirin sekalian. Dulu pernah hafal Yasin, hafalin lagi. Dulu pernah hafal Al-Mulk, hafalkan lagi. Kalau sekarang tidak hafal, sehingga Al-Quran itu terpelihara dan terjaga hadirin sekalian. Al-hadis, hadis Rasul. Wa fi hadisin akhara, dan di dalam hadis lain, innal ladzi yansal qur'ana, sesungguhnya orang yang melupakan Al-Quran ba'da hifdihi, setelah menghafalnya, yalqallaha, maka dia akan bertemu Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa huwa ajzamu, dalam keadaan lepra, dalam keadaan berpenyakit lepra, berpenyakit kulit yang menular yang menjijikan. Berarti menghafal Al-Quran harus dipelihara. Kalau sampai lupa itu sebuah dosa hadirin sekalian. Berarti harus kita senantiasa baca Quran. Jadi usahakan maghrib, kalau maghrib kita kan kerja, berarti subuh ngantuk tidur lagi, ya udah cari waktu yang pas buat baca Quran. Kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran hadirin sekalian. Wa qad amara sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahibal Qur'ani, pengemban Al-Quran, bita'ahudihi, untuk memeliharanya. Wa akhbaro, beliau mengkabarkan, annal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran, asra'u talaffutan, lebih cepat lepasnya, min sudurir rijali, daripada dari hati seseorang, minal ibili, daripada seekor unta, fi uquliha, dari ikatannya. Jadi unta nggak diikat itu akan lepas, unta nggak diikat itu cepat lepasnya. Nah, Al-Quran yang tidak dipelihara lebih cepat hilangnya daripada unta yang tidak diikat hadirin sekalian, daripada unta dari ikatannya. Berarti unta yang tidak diikat cepat lepas. Al-Quran yang tidak dipelihara, tidak sering kita baca, cepat lepasnya hadirin sekalian. Maka jalan keluarnya adalah dekatkan diri pada Allah, perbanyak baca Quran sebagai bekal kita untuk akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tekun membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahlil Quran allazina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.